Kita laksanakan malam ini. Tahun ini Pak RT pilih yang ini, Pak RW pilih yang ini. Setelah mengambil kemudian Pak bisa disusun, kembali lagi. Jadi karena memang usulnya berarti usulan. Paling saya bacain terkait dengan usulan itu. Satu adalah dengan demikian tidak ada apapun, tidak ada asap khusus ya kalau terjadi sesuatu. Nah ini terang pikiran kalau ada anak yang menurut kita mengajak, saya kira untuk orang tidak ada yang entah yang kita, menurut saya tidak ada yang lebih merasakan lagi diskusi nih guys tentang usulan Musrembang. Ada Mana? LMK RW 3, Namanya yayasan. LMK RW 4 ada, LMK RW 12, maaf, LMK RW 13, Pak RW 012, Pak RW 13, Bang Uci yang punya nama. Ini Pak RT semua nih, Pak RT 13 nih ya. Pak RT RW. Tadi Pak RW 03 Pak Haji Rustam mohon pamit karena mau minum obat ya. Mudah-mudahan terkumpul di usulannya ya. Karena di bulan Desember tahap 1, kemudian pinginnya langsung tahap 2. Nah, mungkin kami sampaikan yang tidak perlu harusnya. Satu, terkait dengan CRM, di foto orangnya, pekerjaannya lambat dan yang lain-lain. Yang kedua di Telkom, Kasatpolnya, Kasudin dan yang lain-lain. Yang ketiga, Guys, kita lagi mengimpun usulan bersama Kalau yang tadi LMK dan juga Pak RW dan Pak RT di RW 01. Gitu kan. Kita nginput di sini guys. Wow. Bareng-bareng sama Pak RW 013 lagi. Yang punya nama. Waduh, Pak LMK RW 04. LMK 0 RW 013. Woi. Waduh. Wis mantap. LMK RW 05 nyusul ya. Siap. Ayo. Makin malam semakin hangat ya. Ditemenin sama Mpo LMK sampai datang coba itu. Aduh, Bang Aril sampai meriang-meriang ya. Di Musrembang ya. Hari ini kita sedang survei, menemani tim survei dari Sudin Perpustakaan bersama Pak Eki, Kasih Ekbang Kelurahan RW, Bang Buat ini di RW 017 untuk pengajuan usulan rak buku bacaan. Sekarang kita ada di lokasi masih di RW 17 RT 2 di Musola Nur Hidayah, pengajuan usulan Musrembang untuk pengadaan rak buku bacaan. Sekarang kita berada di kantor sekretariat
RW 016 ya, Dusun BCI masih menemani tim survei teknis dari Dinas Perpustakaan untuk pengadaan surat buku bacaan. Pak, ya yang gampang dihubungin aja Bu, takutnya Bapak karena suka dihubunginnya kalau di kantor agak susah. Sekarang kita mau survei di RW 019, masih dalam pengajuan musrembang pengadaan rak buku bacaan ya. Ini lokasinya ya, memang sudah ada, tinggal penambahan. Sekarang kita survei di RW 010 untuk pengajuan rak buku. Hari ini kita menemani tim survei teknis dari Dishub ya, untuk pengajuan RW 05 pemasangan speed trap. Ini dia di Jalan Nurul Amal ya, ujung sampai ujung ya, temanin sama Bang LMK yang selalu setia ya, Pak RW ini sedang berdiskusi tugas survei dari Dishub bersama dengan Pak RW di PLK. Repotnya nih guys, survei di musim penghujan ya, kita nggak bisa lanjut dulu guys, nunggu hujan reda. Ini masih di RW 5 untuk usulan pemasangan speed bump dan juga cermin lalu lintas. Sekarang lokasi usulan di RW 03, pengajuan speed trap di Jalan Nusa Bangun Raya, ditemani Pak RW 03 dan juga Pak LMK RW 03. Di RW 03 pengajuan speed trap di dekat masjid. Nah ini masih di RW 03 pemasangan speed trap. Sekarang kita di wilayah RW 02 dengan usulan pemasangan speed trap masih di Jalan Bangun Nusa. Ini di RW 09 kita mau survei pengajuan speed bump, dikarenakan sudah ada pemasangan polisi tidur atau speed bump dari awal yang zebra crossnya enggak ya. Ini usulan pemasangan speed bump di RW 09. Sekarang kita sedang di wilayah RW 014 untuk survei usulan cermin lalu lintas, pemasangan cermin lalu lintas. Ini masih di RW 14 usulan pemasangan cermin lalu lintas ya. Ini memang tikungan tajam nih guys, jadi kadang-kadang bikin blank spot untuk yang belok, jadi perlu dipasang cermin. Kita lagi di RW 16 pengajuan usulan pemasangan speed bump ya, sudah dicek oleh tugas survei dari Dishub dan juga ditemani Bang Aril pendamping. Kita di wilayah RW 18
usulan pemasangan speed ramp. Ini kita di wilayah RW 11, pengajuan pemasangan speed ramp ya, ditemani oleh Pak RW, Pak LMK, Pak RT, Sekretaris RW ya. Ya, ini sama, masih satu jalan pengajuannya speed ramp juga di RW 11. Ini masih di wilayah RW 11, pengajuan cermin lalu lintas ya. Ini sedang didiskusikan, juga survei dengan Pak RW dan Pak LMK untuk titik pemasangannya. Nah, sekarang kita masih di RW 11 guys, usulan pemasangan speed ramp di Jalan Outer Ring Road. Kembali lagi bersama kami Wawan Setiawan. Ya. dengan harapan acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kekuatan dan kekuasaan kepada siapa saja yang kau hendak, dan kau cabut kekuatan dan kekuasaan kepada siapa saja yang kau hendaki. Bapak Ibu semua, teriring permohonan maaf apabila kami di dalam memfasilitasi pertemuan ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga silaturahmi dan pelaksanaan tugas kita pada kesempatan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Wakil Camat dan para hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan laporan gambaran singkat tentang wilayah Kelurahan Cengkareng Timur. Cengkareng Timur sebagai salah satu dari 6 kelurahan di wilayah Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah rumah untuk lebih dari 102.000 jiwa. Tercatat sebanyak 33.000 sekian kartu keluarga yang tersebar di 19 RW dan 253 RT. Karakteristik wilayah kami heterogen, baik dari strata ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Terdapat perumahan tertata, rusunawa, rusunami, apartemen, dan perkampungan. Dan kita juga memiliki tantangan, khususnya di lingkungan RW 3 dan RW 11 yang masih dalam proses penataan sesuai dengan Pergub 90 tahun 2019. Dengan rencana masa depan ini tentu saja kita sama-sama mengharapkan apa yang menjadi suatu kebutuhan daripada masyarakat terkait dengan pembangunan di wilayah Cengkareng Timur, baik fisik maupun fisik. Perlu saya sampaikan kepada kami sekalian bahwa musyawarah ini memusyawarahkan apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Tentu saja musyawarah ini yang kita usulkan
yang bermasalah. Ya, yang bermasalah. Jangan kita mengusulkan yang sudah bagus. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arif Fadilah. Saya bersekolah di SMA N96 dan sekarang sedang duduk di bangku kelas 11. Saat ini saya sebagai perwakilan dari Forum Anak Kelurahan Cengkareng Timur akan menyampaikan tentang Cengkareng Timur, yaitu masih ada anak-anak yang putus sekolah karena berbagai sebab. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu untuk membantu anak-anak tersebut agar dapat bersekolah di sekolah PATBE, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di RPTRA Puspa Indah. Yang kedua, memfasilitasi atau mempermudah anak yang belum memiliki akte kelahiran dan kartu identitas anak. Yang ketiga, menyediakan wadah sarana dan prasarana bagi anak untuk menampilkan kreasi dan karyanya. Dan yang keempat, memfasilitasi kegiatan forum anak seperti tersedianya ruang sekretariat forum anak tingkat kelurahan. Demikian suara anak Kelurahan Cengkareng Timur saya sampaikan. Siang ya semuanya. Mewakili Ibu Hilda. Bu Hilda kan nama lengkapnya Ibu Hilda Kusuma Dewi. Kalau nama lengkap saya Dewi Kusuma Wardani. Kusuma Wardani. Nah, jadi karena Bu Hilda nggak bisa datang, jadi saya diutus mewakili. Kebetulan saya juga tim baru di grupnya Bu Hilda. Nah, jadi untuk acara ini juga bagi saya mungkin agak dadakan, tapi ya namanya pertama kali ya. Saya berharap itu juga jadi pengalaman yang mengasihkan. Jalan ke pasar baru ya. Ya udah kita mulai gebrakan yang baru. Pelaksanaan forum kelurahan mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik dan lancar ya. Ya, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa proses hari ini merupakan kelanjutan dari yang kemarin sudah kita lakukan, yaitu input aspirasi warga atau rembuk RW. Kemudian sudah dilakukan juga survei oleh tim teknis dari usulan Bapak Ibu yang masuk di UKPD-nya. Jadi sekilas saya lihat tadi untuk usulan di 19 RW ya. Itu ada 95 usulan tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah. Dengan total usulan fisiknya sebanyak 57, kemudian usulan barangnya 38. Ini cukup banyak sih kalau saya bandingkan dengan kelurahan yang lain ya usulan barangnya. Jadi agak sedikit lebih balance ya. Mungkin karena terkait tadi sudah disampaikan masalah angket ya. Mungkin angketnya karena tidak bisa diusulkan, jadi larinya ke usulan barang. Nah, untuk proporsinya sendiri, yang pertama ternyata ke Bina Marga ya, usulan paling banyak, bukan ke SDA. Sebelumnya SDA tuh yang menjadi primadona, kali ini Bina Marga ya. Dapat kami sampaikan juga untuk hari ini, nanti kan akan ada verifikasi dan validasi oleh Pak Lurah gitu ya. Jadi dari usulan Bapak Ibu yang sebanyak 5 usulan itu nanti akan dilakukan prioritasasi. Nanti 3-nya akan dibawa ke tingkat kecamatan. Insya Allah dilakukan forum kecamatan tanggal 23 Februari. Jadi mungkin dalam 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu ini nanti kelurahan akan melakukan pemilihan prioritas. Nanti mungkin bisa atas dasar rekomendasi tim teknis juga gitu ya. Jadi nanti apa-apa saja yang memang prioritas di wilayah RW Bapak Ibu. Kemudian selain itu kita juga ada usulan langsung. Nanti mungkin bisa dilihat lagi di sistem musrenbang. Jadi untuk usulan langsung itu yang sifatnya di luar dari standarisasi atau template yang kemarin. Oleh Bina Marga. Ya, silakan Pak Haji Irfan untuk menyampaikan. Cengkareng Siap Kandu. Nah gitu. Oke, mulai ya. RW 1 di sini peningkatan pemeliharaan jalan buka RT 004 yang diusulkan oleh Pak Lurah mulai dari RW 14 sampai ke 19 kalau nggak salah deh.
yang diawali oleh RW 2. Ini titiknya di Jalan Outer Ring Road RT 1 RT 2 dari Jalan AMD sampai Ramanda. Ada beberapa usulan yang diterima dan ditolaknya kenapa gitu. Alasannya nanti dari tim teknis saya yang akan menjelaskannya. Ini yang lumayan panjang sih sebenarnya, Jalan Banjar Baru tetap kita teruskan 1,4 km itu hanya per segmen, artinya yang diakomodir hanya 300. Kita pekerjaan dari hilirisasinya dulu karena permasalahan situ. RW 12 luar biasa Pak. Kayaknya ngadunya yang enggak Pak. Di YouTube dimasukin, di Instagram MDA, Instagram Sudin, semua bahkan sampai datang ke kantor Sudin, Sudin, gitu. Ya tapi alhamdulillah kemarin kita bekerja sama Pak RW, Pak minta tolong kita, Bapak bikin video balasan bahwa proyek ini didukung oleh warga biar Sudin. Usulan fisik dan 14 usulan barang. Terkait usulan barang ini kita akomodir semua. Namun untuk yang fisik, ini ada di RW 10 dan ada di RW 12. Terkait RW 10 ini kita sudah mengetahui sama-sama bahwasanya lahannya masih milik Perumnas. Nah, jadi sudah saya survei dan sudah saya beri penjelasan kepada Pak RW 10, panjang lebar sudah saya informasikan dan Pak RW memahami hal tersebut. Intinya tidak diakomodir untuk yang RW 10. Namun untuk yang meja tenisnya tetap. Untuk 12 itu izin Pak RW. Kita sudah tanyakan ke Semenasep, memang tidak ada pelang di sana dan memang lahannya masih abu-abu Pak. Jadi kita yang butuhnya itu lahan yang pasti itu Pak RW ya. Jadi tidak kita akomodir. Mohon maaf Pak RW ya. Ya, untuk barang ini meja tenis maupun peralatan olahraga lainnya, mohon Bapak RW atau para pengusul jangan cuma ngusulin aja, tapi persyaratan dan ketentuannya harus diikuti, yaitu surat proposal dan permohonan tetap harus ada. Jadi jangan cuma udah ngusulin di musrembang tapi persyaratannya nggak dipenuhi. Jadi kami nggak bisa mengeluarkan barang tersebut kalau tidak berdasarkan usulan dan proposal dan permohonan tersebut. Kalau speedbump harus aset juga Pak? Nah itu dia Pak. Itu udah hampir 5 orang loh yang korban, belum lama anak kecil. Itu speedbump, harus speedbump. Speedbump semua yang ini speedbump. Sekolah dan rumah sakit. Dan rumah sakit. Jadi coba dicek kembali. Kalau misalnya jalannya besar Pak, nggak bisa pakai speedbump. Iya, speed trap. Bakal cepat rusak. Satu lagi apa? Speed trap. Coba di ini Mas. Itu 2 mobil bisa sih Pak. Jalan lebar. Jangan kecil Pak, nggak bisa lewat truk nggak. Oh kecil itu nggak. Baik Pak. Bisa. Cukup dari Disub ya. Makasih Pak Camat, makasih mudah-mudahan jadi camat ya Pak ya. Tadi saya dengar Bapak Sil tuh yang bilang katanya nggak butuh ya alat ya? Butuh Bu. Banyak mau dijual-jualin gitu ya? 13 Pak. Bantu kekesalan Bu. Jangan ambil hati itu Mak. Di sini ada usulan 13 ya Pak, dari RW 3, RW 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19. Saya teruskan semua tahun 2027. Nah, yang 16 kita 17 aja. Iya. Tenang aja kalau mau ngopi ke rumah Pak RW 17. Iya. Kebetulan ada kopi Pak. Ingin menyampaikan usulan dari RW 03 dan RW 11. Di sini ada 3 usulan, di mana 3-3-nya itu insya Allah kita akomodir di tahun 2027. Ada
saluran di Jalan Bangun Nusa RT 03 dan RW 03. Dan satu lagi mengajukan Jalan Bangun Nusa Raya RT 06 di RW 03. Pak Yusuf ya? Ya. Selanjutnya di RW 11 nih. Harus tadi ada di Jalan Kayu Besar dalam RT 01 RT 013 di RW 011. Ya. Terima kasih. Lanjut aja Pak. Dari 94 perpustakaan terdapat ada 9 RW Pak. Antara lain RW 6, RW 7, RW 9, RW 6, RW 13, RW 16, RW 17, dan RT 19. RW 19. 19. Iya. Semuanya diakomodir Pak. Sesuai dengan rembuk RW-nya, ada usulan dari RW 4. Pak RW 4 itu mengajukan alat peraga edukasi outdoor. Dilanjutkan di 2027. Untuk selanjutnya Pak RW 09, Pak RW 09 sama mengajukan alat peraga edukasi ya Pak ya, outdoor, diteruskan di 2027. Siap. Ketika kita mendengarkan usulan-usulan dari muslimat ini, ada istilah diteruskan. Saya tampung, saya akomodir. Nah, pertanyaan saya, tahapan-tahapan selanjutnya kan ada Pak? Ya. Misalnya, kelurahan Mukira diteruskan. Apakah kemudian ketika di tingkat kecamatan lolos, belum tentu kan Pak? Tingkat kota lolos, belum tentu juga. Jadi pertanyaan kita nggak usah senang dulu kan gitu ya? Nggak usah senang dulu gitu. Mimpi-mimpi yang kita usulkan, kan belum turun, uang diakomodir kan. Tapi ketika di tingkat kota belum tentu tersaring lagi kan ya. Enggak juga sih. Dari usulan RKPD nih, nanti ada APBD, RKPD ini mau ngapain aja nih, duit 72 miliar misalnya. Itu ada apa aja yang mau dikerjain. Nah, salah satunya kita nih, forum kelurahan atau musrenbang kelurahan, atau diawali dengan rembuk. Diusulin bottom up, dari bawah ke atas. Diusulin. Jadi nggak cuma pendidikan semuanya, tuh KJP digratisin. Kesehatan semua. Nah, yang lampu mati, perlu lampu, perlu saluran, adanya di Pak RW, Pak RT yang tahu ini forumnya. Nah, diteruskannya itu menjadi data ketika satu bidang, contoh SDA. Pak, diteruskan karena memang dibutuhkan, diteruskan. Oh, ternyata misalnya ada anggaran 5 miliar SDA. Tolong dari 5 miliar di tahun ini, mana yang paling prioritas untuk dilaksanakan di tahun ini? Nah, itu masuk. Itu Pak RW. Ya, jadi tolong jangan berputus asa. Karena memang ini mekanismenya seperti itu. Alhamdulillah diteruskan. Apa? Ya, alhamdulillah diteruskan nih. Masih punya mimpi dilaksanakan daripada yang belum diserahkan, masih BUMN. Dia ngusulin aja udah nggak bisa. Iya, tapi tetap semangat. Ternyata selain dari pembangunan, ada pelatihan, ada kesehatan, ada bantuan, itu semuanya gitu Pak RW. Ya, tolong kita di sini ya, dalam forum formal yaitu forum kelurahan atau muslimat kelurahan, harus sama-sama memahami oh ini memang dibutuhkan. Bikin senang orang pahala. Ya. Sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih ya atas diskusi hangat yang terjadi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hasilnya akan dikatakan dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, saya silakan kembalikan ke MC yang suaranya luar biasa nih. Ya, kayak penyiar berita. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Karena apabila pedang melukai
tubuh masih ada harapan sembuh. Namun bila lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.